Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dengan NIM 19630003. Di sini saya membuat tugas yaitu pembuatan kompos dengan mata kuliah pilihan yaitu Pengelolaan Pencemaran Lingkungan atau PPL dengan dosen pengampu Ibu Rifatul Mamuda MSI sebagai tugas UAS mata kuliah pilihan PPL. Di sini saya membuat tugasnya yaitu pembuatan kompos cair dari air bekas cucian beras dengan proses anaerob atau tanpa udara. Apa saja penjelasan atau konten-konten apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama yaitu latar belakang. Bagaimana yang membelatar belakangi dari pembuatan kompos tersebut. Yang kedua, alasan penggunaan bahan. Kenapa saya memilih bahan tersebut untuk dijadikan pembuatan kompos. Yang ketiga, yaitu fungsi bahan. Apa saja fungsi-fungsi bahan yang ada di dalamnya untuk pembuatan kompos tersebut. Yang keempat, yaitu prosedur kerja atau langkah kerjanya dari awal sampai kompos tersebut terbentuk. Yang kelima yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kompos tersebut agar komposnya itu berhasil. Yang keenam, daftar pustaka mengambil dari rujukan di mana untuk sebagai rujukan pembuatan kompos ini. Yang terakhir yaitu dokumentasi baik dari gambarnya maupun video-videonya itu bagaimana. Selanjutnya, yang pertama itu latar belakang. Bagaimana yang melatar belakangi untuk pembuatan kompos tersebut? Kompos merupakan salah satu bentuk pupuk organik yang mampu mengurangi dampak buruk penggunaan pupuk kimia dan sekaligus mengembalikan kesuburan tanah hingga kembali seperti semula. Jadi yang awalnya tanah tersebut itu kurang baik untuk ditanami tanaman, maka hal yang perlu dilakukan salah satunya itu diberi pupuk atau pengomposan. Salah satu caranya untuk menjaga kesuburan tanah adalah dengan melakukan pemupukan. Pemupukan yaitu pemberian bahan kepada tanah untuk memperbaiki atau meningkatkan kesuburan tanah, serta mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dengan tujuan mendapatkan produktivitas pertanian yang maksimal. Jadi ketika tanah tersebut tidak subur atau mati, tanah tersebut ketika diberikan pemupukan, maka tanah itu kembali subur dan menghasilkan tanaman yang maksimal. Prinsip pembuatan kompos merupakan pencampuran bahan organik dengan mikroorganisme sebagai aktivator. Selanjutnya, salah satunya yaitu dengan menggunakan pupuk cair yang bisa dibuat dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan bakunya. Jadi banyak sekali contoh-contoh limbah rumah tangga. Salah satunya seperti yang digunakan oleh saya ini yaitu dari limbah dari bekas air cucian beras. Pupuk organik cair lebih diminati karena di dalamnya terdapat kandungan nitrogen yang larut di dalam air, sehingga mempermudah tanaman dalam menyerap unsur-unsur hara. Pupuk cair ini lebih mudah daripada pupuk padat. Karena kenapa? Pupuk cair ini bentuknya cair dan mudah menyerap ke tanah. Pupuk organik cair dapat dihasilkan dari proses fermentasi bahan organiknya dengan teknologi E4. Selanjutnya yang kedua yaitu alasan penggunaan bahan. Kenapa saya memilih bahan-bahan tersebut untuk dijadikan kompos? Karena kenapa? Karena pada pembuatan kompos dengan proses anaerob ini saya menggunakan bahan-bahannya itu diantaranya ada air bekas cucian beras, ada gula merah sebagai molase, serta E4. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan yang mudah didapat. Kemudian harganya murah dengan proses pembuatan yang mudah juga, tidak sulit proses pembuatannya ini. Untuk kompos cair ini prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama, cukup 1 minggu, 7 atau sampai 8 hari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan memanfaatkan air cucian beras ini sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, maka dengan itu saya tertarik untuk melakukan percobaan pembuatan kompos dari bekas air cucian beras ini. Air cucian beras merupakan air sisa proses pencucian beras yang pada umumnya jarang dimanfaatkan
sehingga hanya dibuang. Bagi kita yang berpendidikan, terutama di jurusan kimia, ketika limbah rumah tangga itu bisa kita diolah atau dimanfaatkan, maka sebaiknya limbah tersebut jangan dibuang, tapi diolah agar bermanfaat. Air cucian beras mengandung unsur fosfor, vitamin B, vitamin B3, vitamin B6, 50% mangan, zat besi, serat, dan asam lemak esensial. Contohnya pemanfaatan untuk menyiram tanaman dengan tujuan, di mana tujuannya itu agar tanaman itu dapat tumbuh lebih cepat. Ketika diberi pupuk, ketika diberi kompos pembuatan dari air bekas cucian beras ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi-fungsi bahan. Di sini saya menggunakan 3 bahan. Yang pertama, gula merah, E4, serta air cucian beras. Gambarnya seperti di sebelah kiri ini. Selanjutnya, nah, di sini fungsi-fungsi bahan. Yang pertama itu ada E4. Apa fungsi dari E4 ini? Pembuatan pupuk cair ini juga menggunakan bakteri E4 yang berperan dalam mempercepat fermentasi bahan organik, sehingga unsur hara yang terkandung akan terserap dan tersedia bagi tanaman. Jadi fungsinya E4 ini untuk apa? Untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik. Yang kedua yaitu ada gula merah. Molase sebagai penyediaan. Jadi molase ini bisa diganti dengan gula merah cair kalau tidak ada. Molase sebagai penyedia nutrisi bagi bakteri E4. Molase merupakan hasil samping dari pembuatan gula merah. Molase ini berupa cairan dari gula merah, sumber karbohidrat untuk merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan dan sebagai sumber energi bagi berbagai bentuk kehidupan mikroba yang kaya akan biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan sulfur. Jadi fungsinya gula merah ini untuk apa? Untuk sumber energi bagi kehidupan mikroba yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yang terakhir ya ini air beras. Ini bahan utama dari pembuatan kompos tersebut. Air cucian beras dapat mendorong pertumbuhan bakteri, menguntungkan bila digunakan dalam jumlah yang terkontrol. Bakteri baik tersebut selanjutnya dapat menghentikan memecah bahan organik di dalam tanah dan akan menghilangkan bau tanah yang dihasilkan oleh kompos. Selanjutnya, yang keempat yaitu prosedur atau langkah-langkah kerja. Yang pertama, itu disiapkan alat dan bahan-bahannya. Bahannya itu ada molase, ada bekas air cucian beras, ada E4. Sedangkan alatnya itu ada botol bekas aqua 60 ml, 600 ml, terus ada batang pengaduk atau untuk mengaduk bercampurnya kompos tersebut. Yang langkah kedua yaitu dikumpulkan bekas air cucian beras kurang lebih dari 60 ml. Jadi kita terlebih dahulu tuh membuat air bekas cucian berasnya itu sebanyak 600 ml. Langkah yang ketiga yaitu dituangkan ke dalam baskom air bekas cucian beras. Setelah terkumpulnya 600 ml air bekas cucian beras ini kemudian kita pindahkan ke baskom. Step yang keempat yaitu ditambahkan molase atau gula merah kurang lebih 3 sendok makan. Setelah dituangkan ke dalam baskom, air bekas cucian beras tersebut kemudian ditambahkan gula merah cair yang sudah cair itu sebanyak 3 sendok makan. Step kelima yaitu ditambahkan E4 50 ml sebanyak 4 tutup botol aqua. Di sini saya cukup menggunakan 4 botol tutup aqua. Jika menggunakan tutup botol dari E4-nya itu cukup hanya 2 saja. Langkah selanjutnya itu diaduk hingga bercampur sempurna. Setelah bahan-bahan dimasukkan ke dalam air bekas cucian beras tersebut, kemudian diaduk agar kenapa? Agar bercampur dengan sempurna. Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu dimasukkan larutan yang bercampur sempurna ke dalam botol aqua 600 ml. Setelah semuanya bercampur sempurna, kemudian kita tuangkan ke dalam botol yang 600 ml tersebut. Langkah selanjutnya yaitu ditutup rapat botol aqua tersebut. Setelah disimpan di dalam botol, maka tutup botolnya ini ditutup rapat. Step yang ke-9 yaitu proses fermentasi hingga 7 sampai 8 hari. Setelah semuanya tertutup, ke langkah selanjutnya yaitu proses fermentasi.
Selanjutnya step ke-10 yaitu setelah proses fermentasi itu sudah selesai sampai 7 atau 8 hari, kemudian tutup botol itu dibuka dan disiapkan air bersih 600 ml. Air bersih ini tujuannya untuk mengaplikasikan pupuk nanti pada tanaman. Langkah yang selanjutnya yaitu dituangkan kompos cair yang sudah jadi ke dalam air bersih hingga tanda batas dan dikocok. Maksudnya di sini kompos ketika dimasukkan ke dalam botol aqua yang 600 ml itu jangan diisi sampai penuh, tapi dikasih dikosongkan sedikit. Untuk apa tujuannya? Untuk proses fermentasi. Setelah diberi apa? Setelah pupuk kompos ini sudah prosesnya fermentasinya sudah selesai, maka pupuk ini dituangkan ke dalam air bersih selama ke dalam 600 ml air juga hingga ditanda bataskan sampai penuh kepada air bersih itu. Langkah selanjutnya itu kompos cair siap diaplikasikan pada tanaman dan pupuk cair dari bekas air cucian beras itu siap digunakan pada tanaman. Yang kelima yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pembuatan kompos tersebut agar berhasil? Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kompos cair ini diantaranya yaitu yang pertama, penambahan dosis molase atau gula merah serta penambahan E4, di mana ini berpengaruh terhadap rasio C per N-nya, di mana mikroorganisme yang akan mengikat nitrogen tergantung pada ketersediaan karbon. Jika ketersediaan karbon ini terbatas atau rasio C per N-nya itu rendah, maka sumber energi yang digunakan mikroorganisme untuk mengikat nitrogen bebas tidak cukup dan kompos yang dihasilkan kualitasnya rendah atau tidak baik. Jadi pada saat penambahan E4 atau gula merah ini sangat berpengaruh pada saat proses pembuatan kompos ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu temperatur atau suhu, di mana temperatur harus dijaga tidak melampaui tinggi atau maksimum 60 derajat Celcius. Selama pengomposan selalu timbul panas sehingga bahan organik yang dikomposkan temperaturnya naik. Bahkan sering temperatur mencapai 60 derajat Celcius. Pada temperatur tersebut mikroba mati atau sedikit sekali yang hidup. Maksudnya di sini saya menggunakan proses anaerob di mana tidak ada udara. Jadi saya menggunakan suhu ruangan itu di sekitar 60 derajat Celcius atau di bawah sehingga tidak melampaui 60 atau tidak di atas 60 derajat Celcius ini dan terhindar dari sinar matahari. Karena kenapa? Karena kalau terhindar dari sinar matahari itu bakteri yang ada di dalamnya itu akan mati dan pembuatan kompos ini tidak berhasil. Selanjutnya yang keenam itu daftar pustaka. Saya mengambil rujukan untuk pembuatan kompos ini dari yang pertama Sulfianti Risman Inang Saputri 2021 dengan judul Analisis NPK Pupuk Organik Cair dan Berbagai Jenis Air Cucian Beras dengan Metode Fermentasi yang Berbeda, diambil pada jurnal. Ada 4 sumber yang saya ambil. Selanjutnya yang pertama yaitu dokumentasi. Yang pertama gambar, kemudian di selanjutnya ada video. Yang pertama itu gambar alat dan bahan-bahannya yang digunakan. Bahan dan alat yang digunakan yaitu ada bekas air cucian beras, ada molase atau gula merah, E4, ada pengaduk dan botol aqua dengan volume 600 ml. Yang kemudian yang pertama itu ada yang di bawah sebelah kanan itu ada gambar hasil pencampuran semua bahan dan disimpan di dalam botol aqua volume 600 ml. Jadi gambar di bawah itu semua hasil pencampuran mulai dari pencampuran molase, E4-nya setelah diaduk itu hasilnya. Selanjutnya yang pojok kiri atas kanan itu pengecekan hari kedua diperoleh larutan berwarna coklat sedikit kekuningan dan bau masih belum ada. Gambar ini merupakan saya mengecek untuk kompos ini setelah 2 hari, 4 hari, 6 hari dan sampai hasil kompos itu terjadi. Yang hari kedua ini tampaknya warnanya itu berwarna kuning kecoklatan, coklat kekuningan dan masih belum ada bau tapenya.
Yang kedua, yang di tengah itu ada pengecekan hari keempat, diperoleh larutan berwarna coklat sedikit kekuningan serta bau seperti sedikit tape. Ini warnanya sudah agak coklat lebih daripada yang pertama, serta baunya itu sudah timbul seperti bau tape. Dan yang terakhir yang di bawah sebelah kanan itu proses fermentasi selama 8 hari itu sudah selesai dengan ditandai bau khas tape serta warna semakin coklat. Berhasil atau tidaknya pupuk yang saya buat ini itu ditandai dari bau yang khas seperti tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat kompos dari bekas air cucian beras dengan proses anaerob. Stay tuned for watching. Berikut bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat kompos cair dari bahan bekas cucian air beras dengan proses anaerob atau tanpa udara. Nah, di sini bahannya yang pertama yaitu ada air bekas cucian beras, yang kedua ada E4, kemudian ada molase. Di sini jika tidak ada molase bisa digunakan dengan gula merah. Kemudian di sini ada botol untuk tempat kompos cairnya. Kemudian di sini ada pengaduk. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, langkah selanjutnya itu kita tuangkan molase atau yang terbuat dari gula merah ini, larutan dari gula merah ini ke dalam air cucian beras. Setelah itu kita aduk. Setelah kita menambahkan larutan gula merah tadi, setelah diaduk, maka selanjutnya yaitu kita menambahkan E4-nya, kurang lebih 4-5 tutup botol aqua. Nah, ini dia tampak perubahan warna dari sebelum ditambahkan molase dan E4-nya. Dari yang awalnya air bekas cucian beras itu berwarna putih, ketika ditambahkan molase serta E4-nya itu berubah jadi warna coklat. Setelah kita campurkan bahan-bahan yang selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah. Untuk apa? Untuk mempermudah penyimpanan. Kapasitas botol ini 600 ml, tapi jangan diisi sampai penuh. Karena kenapa? Karena proses fermentasi berlangsung akan menghasilkan gas CO2 sehingga membutuhkan ruangan. Setelah tersimpan di dalam botol, kemudian kita simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk mengetahui hasilnya, proses pembuatan kompos ini berhasil atau tidaknya, kita bisa melihat setelah kurang lebih 7 hari atau 1 minggu dengan ditandai aromanya seperti aroma khas tape. Dan ini adalah hasil proses fermentasi yang saya lakukan mulai dari tanggal 4 November kurang lebih selama 7 hari. Dimana jika proses fermentasi ini berhasil ditandai dengan baunya tape, dan ini ketika dicium aromanya sudah khas tape.
Setelah itu kita aplikasikan pada tanaman, dimana untuk pengaplikasiannya itu ada dua cara, ada penyemprotan atau disiramkan atau penyiraman. Di sini saya melakukan pengaplikasinya itu untuk disiramkan pada tanaman. Setelah itu untuk perbandingannya ketika disiramkan langsung pada tanaman itu menggunakan perbandingan 1 banding kira-kira sekitar 1:5. Di sini sudah ada air, di mana air ini berfungsi untuk mengaplikasikan kompos ini. Di sini jangan diisi sampai penuh, disisain. Kemudian kita tuangkan pada air ini sampai penuh. Dan kita kocok. Dan jadilah kompos cair dari air bekas cucian beras dengan proses anaerob. Dan ini langsung kita aplikasikan pada tanaman yang ingin diberikan pupuk ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Dari saya, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.